Kalau kita berjalan dengan Tuhan, seharusnya semangat. Makanya kalau tidak semangat, pasti ada yang menghalangi. Salam. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Ayat 13 sampai 35. Seperti kita ketahui, sejak kematian Kristus, kemudian kebangkitan Kristus, kemudian nanti beberapa saat lagi kenaikan Kristus. Di masa kebangkitan Yesus, antara kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus, Yesus secara khusus menemui para murid, menguatkan hati mereka, menghibur mereka, memulihkan jiwa mereka, supaya mereka kembali semangat, supaya mereka disiapkan untuk proses rohani selanjutnya ketika Yesus naik ke surga. Beberapa kali Yesus menemui para murid secara khusus. Yang akan kita lihat saat ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menemui murid yang sedang pulang ke kampung halamannya karena situasi yang berat yang mereka lewati ketika di Yerusalem. Kita baca ayat 13 sampai 15 terlebih dahulu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Setiap orang di mata Tuhan itu berharga dan istimewa. Tuhan ingin supaya semua orang semakin hari semakin mengenal siapa dirinya dan mengalami kebebasan dari hal-hal yang menekan jiwanya dan menghalangi dia untuk mengenal Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus. Dari perjalanan ini kita bisa mengerti ada 3 hal yang kita bisa lihat bagaimana Yesus memulihkan apa yang menghalangi Kleopas dan temannya untuk bisa mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita alami pemulihan dalam Tuhan? Bagaimana kita alami kebebasan dari hal-hal yang menekan jiwa kita, sehingga kita tidak bisa peka secara rohani, kita tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan. Kita terus terbelenggu dengan sebuah peristiwa yang mengguncangkan hidup kita. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari kisah ini. Yang pertama, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terlihat di sini ya, berarti salah satu yang menghalangi mereka tidak mengenal Tuhan, padahal berjalan bersama mereka adalah muka yang muram. Muka muram itu kan lahir dari apa? Bisa bicara kesedihan, bisa bicara tadi kan jiwa yang sangat terguncang sekali, peristiwa yang begitu mengguncangkan jiwanya. Bisa juga harapannya yang tidak terkabul, bisa juga karena kegagalan-kegagalannya membuat hati orang menjadi muram. Mukanya menjadi muram. Terlihat sekali. Berarti ada hal-hal yang membuat muka muram itu apa? Itulah yang menghalangi. Yesus berkata, "Apa yang kamu percakapkan?" Kenapa Yesus berkata, "Apa yang kamu percakapkan?" Padahal Yesus kan Maha Tahu, ngertilah apa yang dibicarakan. Ini bagian dari cara Yesus untuk menolong orang mengalami pemulihan dalam jiwa seseorang yang tertekan. Caranya apa? Ayo kamu cerita. Sebenarnya apa yang kamu rasakan sih? Apa sih kegalauan hatimu? Apa sih yang menjadi gangguan hatimu sehingga mukamu muram?
Kalau kita perhatikan ayat 18 dan seterusnya sampai 24, mereka mulai ceritalah itu. Cerita apa yang ada dalam pikirannya. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Apakah itu?" Kembali kan? Jadi kalau di teori konseling itu, kalau orang konseling akan ditanya sebenarnya apa peristiwanya. Lalu bagaimana perasaanmu ketika kamu mengalami peristiwa itu? Ayo kamu cerita. Dan pihak konselor tidak akan memberi penilaian, tidak akan menghakimi. Cerita saja, ungkapkan saja apa yang jadi kegalauan hatimu. Itu yang dilakukan Yesus di sini tuh. Kamu bicara apa sih? Jadi apa sih yang merisaukan hatimu? Kemudian peristiwanya seperti apa sih? Yesus memberi kesempatan itu. Sehingga mereka setelah itu menjawab apa yang terjadi di Yerusalem. Apa yang terjadi? Dari peristiwa Yesus ditangkap, dianiaya, mati di atas kayu salib, sampai berita bahwa murid-murid akhirnya ada yang menemui bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dia cerita. Diceritakan semua kepada Yesus. Bagian pertama ini sebenarnya mengajarkan kepada kita. Selama pandemi ini pasti ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Usaha tidak seperti biasanya. Tidak semua orang mampu bertahan menghadapi situasi pandemi ini. Tetapi ada juga yang melihat peluang besar, tetapi banyak yang usahanya agak terguncang. Lalu hubungannya ya, selama pandemi ini saya justru baca survei, banyak keluarga yang akhirnya alami keguncangan. Angka perceraian di masa pandemi lebih banyak. KDRT naik selama pandemi. Terutama di awal-awal dulu, di mana orang benar-benar harus semua kerja dari rumah. Berarti banyak keluarga itu nggak tangguh. Hubungan di dalam keluarga itu tidak berjalan dengan baik. Ketika harus kerja di rumah, ternyata justru banyak konflik dengan pasangannya, dengan anak-anak. Itu membuat di rumah-rumah banyak yang mengalami KDRT. Ada yang bahkan akhirnya bercerai. Selama pandemi semakin banyak. Berarti situasi ini sangat menekan banyak orang. Membuat galau banyak orang, risau banyak orang. Jadi kalau tadi kita lihat di ayat 17, banyak orang yang mukanya jadi muram. Tidak seperti sebelumnya, gembira, sukacita. Ada banyak yang muram. Kalau kondisi itu berlarut-larut, akhirnya nanti justru orang tidak mengenali kehadiran Tuhan. Salah satu manfaat besar dari kondisi pandemi ini sebenarnya, karena orang-orang Kristen mulai belajar untuk membuka rumahnya bagi kehadiran Tuhan. Karena banyak ibadah di rumah. Dulu orang berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di gedung gereja. Sekarang orang mulai membangun mezbah di rumahnya. Membuka rumahnya, membuka keluarganya bagi kehadiran Tuhan. Karena ibadah di rumah. Itu sebenarnya cara berpikirnya kan harusnya seperti itu secara rohani. Tetapi dalam realitanya, banyak orang yang bosan ibadah di rumah. Banyak orang yang tidak menikmati ibadah di rumah. Banyak orang yang merasa gak beribadah tuh di rumah itu, walaupun ikut ibadah. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya seperti Kleopas dan temannya. Tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan di rumah. Padahal Alkitab jelas sekali ya.
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, ketika Bapak Ibu hadir berkumpul di rumah dalam nama Yesus, apalagi beribadah, pertanyaannya, apakah Yesus hadir di rumahmu? Menurut ayat itu, harusnya ya, Tuhan hadir pada saat kita berkumpul, apalagi kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tetapi kenapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Kenapa kita tidak mengenali Tuhan? Ada yang menghalangi. Yang menghalangi bisa saja karena situasi sulit selama pandemi mengguncangkan hidup kita, mengguncangkan hati kita. Kita fokus pada situasinya yang tidak seperti biasanya. Kita tidak membuka hati bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di rumah kita juga. Jadi kita bisa menikmati itu kehadiran Tuhan. Kita bisa juga menikmati untuk memuji Tuhan di rumah kita. Kita bisa juga mengenal Tuhan, tidak hanya di gedung gereja, tetapi juga di rumah. Nah, kalau itu kita alami, yang Yesus lakukan apa? Yuk cerita yuk. Sebenarnya bagi kamu peristiwa ini gimana sih? Situasi ini seperti apa? Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk curhat kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, cerita ini salah satu penerapannya adalah, yuk kita curhat kepada Tuhan. Kita semua ngalami situasinya memang gak normal kan? Setahun lebih ini gak seperti biasanya. Setiap orang punya kegalauan masing-masing, agak berbeda satu sama lain. Tetapi apapun yang kita rasakan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kekecewaan, ada kegagalan, kehilangan pengharapan, apapun situasinya. Tetapi kalau itu membuat wajahmu muram, membuat kita tidak bisa bersuka cita menjalani hidup ini, datang kepada Tuhan. Ceritakan apa adanya. Termasuk seperti Kleopas kan? Masa kamu sendiri yang tidak tahu ini apa yang terjadi di Yerusalem? Artinya kadang-kadang ada orang yang merasa lebih tahu dari Tuhan juga kan? Gitu kan? Tetapi memang dalam menghadapi situasi sulit, kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan kan? Kalau itu yang kita lakukan, yuk datang kepada Tuhan. Tuhan tahulah kondisi kita. Tetapi Tuhan tidak mau ada yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Dia, sehingga kita tidak bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita lagi. Tidak, Tuhan itu penuh kasih karunia. Datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biasakan untuk cerita kepada Tuhan dengan jujur. Itu sebuah, istilah saya, itu sebuah terapi jiwa itu, yang membuat kita tidak murung menghadapi apapun yang terjadi. Kita tetap bisa stabil emosi kita. Cerita kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau ada teman yang bisa dipercaya, cerita dengan teman yang bisa dipercaya dalam Tuhan, supaya kita didukung dalam Tuhan. Bagian cerita ini harus jadi kebiasaan nih. Karena ketika kita alami guncangan jiwa, kita tertekan, kita itu tidak cerita, itu kan tidak ada penyaluran tuh. Nanti keluarnya justru buruk. Kalau kita tertekan dengan situasi tertentu, lalu kita tidak cerita. Cerita itu bagian dari supaya ibarat ruangan nih ya, ibarat ruangan itu pengap sekali. Karena nggak ada udara, nggak ada oksigen masuk. Makin lama kan habis kalau ditutup terus. Caranya gimana supaya di ruangan itu tidak pengap, kita tidak sesak napas? Jendela dibuka. Jendela dibuka atau pintu dibuka. Ketika jendela dibuka, ada udara segar masuk ruangan. Maka ruangan itu tidak pengap lagi dan kita lega. Demikian juga kalau kita alami situasi-situasi yang menekan, kesedihan, kekecewaan, harapan tidak kesampaian, kegagalan, berbagai situasi yang gak enak itu, kalau kita terus pendam
di hati kita sendiri itu seperti ruangan, makin lama makin pengap dan kita sesak napas. Kalau di hati kita akhirnya pengap seperti itu, mempengaruhi ekspresi wajah, jadi murung. Tidak ada sukacita dalam hidup ini. Buka jendelamu. Buka jendelamu kepada teman, kepada saudara seiman yang dipercaya. Buka pintu hatimu kepada Tuhan. Cerita. Seperti yang dilakukan Yesus kepada Kleopas dan teman. Mereka akhirnya cerita. Itu bagian yang penting kalau kita ingin terus bersukacita apapun yang terjadi. Kita tetap semangat apapun yang terjadi. Ya. Latihan, karena ada tipe orang tertentu yang tidak mau merepotkan orang, biasa selesaikan masalah sendiri, itu biasanya dia nggak mau cerita kalau punya masalah. Atau ada orang yang gengsi, kalau aku cerita masalahku, wah kok kelihatan lemah banget sih. Itu ada yang merasa dia tidak mau dianggap lemah. Tidak, itu sesuatu yang manusiawi sekali. Setiap orang itu dirancang Tuhan dengan kebutuhan untuk berbagi kehidupan. Itu rancangan Tuhan. Jadi Tuhan rancang kita itu supaya memang punya teman. Makanya Tuhan berkatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan penolong bagi dia. Kenapa Tuhan rancang pernikahan? Karena tidak baik Adam ini seorang diri saja. Butuh teman untuk ngobrol, butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk mengakui dengan jujur apa yang sedang kita rasakan. Di masa pandemi kita kan jadi sulit karena nggak ketemu, nggak biasa. Tetapi tetap cari teman. Kalau itu sulit dengan Tuhan, itu yang wajib. Ya, supaya kita tidak murung, tetap sukacita. Yang kedua, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus mengingatkan, jadi begini, kalau kita punya masalah, lalu kita sangat terpengaruh secara emosional, secara jiwani, kita jadi terguncang banget, kita jadi murung, kita jadi kehilangan semangat. Karena kita terlalu fokus pada situasi masalahnya dan sangat menguasai pikiran dan hati kita. Cara yang Tuhan pakai apa? Itu yang namanya mengkonfrontasikan situasi buruk itu dengan kebenaran Tuhan. Makanya Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Maksudnya, kamu itu kok sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang. Kamu sudah baca firman Tuhan berulang-ulang. Tapi tetap aja tuh hatimu lamban untuk percaya. Kamu kok sulit sekali sih mempercayai. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Artinya, Mesias itu memang ditulis oleh para nabi di Perjanjian Lama. Juru selamat, Mesias itu memang harus mati menderita untuk menebus dosa. Tetapi sang Mesias itu tidak mati selama-lamanya. Dia akan bangkit. Jadi apa yang terjadi dengan Yesus itu sudah dicatat, sudah pernah disampaikan oleh para nabi. Sudah banyak nabi yang bernubuat, memang ceritanya begitu. Memang harus begitu. Tetapi mereka sudah sering dengar para nabi berbicara, mereka sudah mempelajari kitab suci, tetapi ketika peristiwa yang mengguncangkan hatinya itu membuat mereka sepertinya nggak pernah dengar firman Tuhan. Jadi Yesus sedang mengkonfrontasikan perasaan Kleopas dan temannya yang sangat terguncang dengan peristiwa di Yerusalem saat Yesus teraniaya dan mati. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan.
ketika kita punya masalah yang begitu berat, kita tadi kehilangan semangat jadi muram, jangan malah gak ibadah. Kadang-kadang kan ada orang yang gak beribadah berkata begini kan, udahlah aku gak ke gereja dulu, aku gak beribadah dulu, lagi stres. Masalahku lagi banyak. Itu justru salah. Semakin kita stres, semakin kita punya banyak masalah, semakin kita merasa gak berdaya dengan situasinya, semakin kita sangat putus asa, semakin kita kehilangan pengharapan, semakin kita alami kesedihan yang sangat berat. Di situ kita semakin butuh Tuhan. Supaya kita bisa alami kebebasan, kita harus bisa melihat peristiwa itu dalam sudut pandangnya Tuhan. Makanya kita harus bisa melihat permasalahan itu dari persepsi firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang situasi berat yang sedang aku hadapi? Apa yang dikatakan Tuhan tentang masalah yang sedang aku hadapi? Kita harus justru perlu firman Tuhan. Semakin kita lemah, semakin kita stres, semakin kita tertekan, semakin kita gak punya harapan, semakin kita gak berdaya dengan situasi yang sedang terjadi. Kita membutuhkan pesan Tuhan, kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan, supaya pikiran kita berubah, jiwa kita alami kebebasan. Jangan malah gak ke gereja, jangan malah gak baca Alkitab, tidak. Ada yang bilang gini, Pak, kalau saya itu lagi galau gitu, saya nggak bisa fokus. Ya udah nggak bisa fokus nggak apa-apa, tapi tetap dengar firman Tuhan. Nah kalau nggak bisa fokus gara-gara lagi galau dengan masalah, nggak dengar firman Tuhan, kita justru semakin terpenjara dengan situasi itu terus-menerus. Karena kita tidak mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan hati kita. Kita semakin lemah, kita semakin gak berdaya. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa loh saudara. Tidak hanya ketika dikhotbahkan nih, disampaikan, tetapi kadang-kadang ditulis saja juga begitu. Ada orang pernah minta konseling dengan saya. Kemudian janjianlah kita di kantor gereja. Dalam perjalanan, saya kena macet. Saya terlambat. Saya bilang, Pak maaf saya terlambat ya, ini macet sekali nih. Ya nggak apa-apa Pak, saya tunggu. Sambil menunggu, pengerja di tempat kami memberikan dia bacaan. Kami kan buat yang namanya renungan kirbat baru tuh. Dikasih dulu dalam bentuk buku. Dia baca. Ketika sambil nunggu, karena nunggunya kan macetnya itu bisa terlambatnya setengah jam lebih itu. Jadi selama setengah jam lebih, karena nggak ngapa-ngapain, itu kan masa waktu itu nggak seperti orang dengan smartphone-nya medsos bisa macam-macam gitu ya. Enggak, waktu itu belum belum ada begitu. Jadi terpaksalah sambil nunggu dia baca-baca, buka-buka itu buku renungan kirbat baru. Lalu ada satu bagian membuat dia tertarik dengan judulnya. Kemudian dia baca. Ketika dia membaca, firman Tuhannya ada, kemudian dia dijelasin kan, di artikel renungannya kan menjelaskan apa maksud dari firman Tuhan yang ditulis. Pikirannya langsung diperbaharui itu. Hatinya berubah. Ketika saya nyampe, lalu saya undang, yuk kita ngobrol di ruangan aja. Dia bilang, Pak Heru, kelihatannya nggak jadi konseling nih saya. Loh kenapa Pak? Saya sudah dapat jawaban. Loh dari mana? Ketika saya nunggu Pak Heru, saya baca renungan tadi, saya sudah menemukan jawabannya dalam Tuhan. Bapak doakan saya saja. Jadi saya jauh, kemudian kena macet, bukan konseling jadi, hanya mendoakan.
Karena apa? Dia sudah melihat masalahnya dengan benar seperti yang Tuhan mau ketika dia baca artikel renungan firman Tuhan itu. Jadi indah sekali kan? Coba kalau dia nggak baca itu, kemudian dia kecewa karena saya terlambat, dia pulang. Wah, dia semakin stres itu, semakin tertekan dengan masalahnya. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai berbagai sarana. Intinya adalah, apakah firman Tuhan disampaikan? Ketika firman Tuhan disampaikan, pikiran orang bisa diperbaharui. Ketika pikiran orang diperbaharui, hatinya alami kemerdekaan. Walaupun situasinya belum berubah, masalahnya belum selesai, tetapi karena pikirannya sudah diperbaharui, hatinya sudah merdeka, dia lega dan semangat lagi menjalaninya dan menyelesaikan masalahnya. Jadi, kalau sedang mengalami masalah pergumulan, jangan malah tidak ke gereja, jangan malah tidak baca Alkitab. Justru semakin banyak baca Alkitab, semakin banyak dengar firman Tuhan disampaikan, supaya kita cepat-cepat alami kebebasan secara rohani, secara jiwani kita. Kita tidak tertekan dengan situasi yang sedang kita alami. Yang ketiga ya, di ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang ketiga itu penting untuk bersekutu dengan Tuhan. Membuka diri bagi kehadiran Tuhan dan bersekutu. Di situ kan memecah-mecah roti. Itu bicara tentang persekutuan. Jadi tidak sekedar ngundang Yesus, tetapi itu sebuah persekutuan. Orang-orang Yahudi itu kan seperti orang Indonesia ya. Siapa yang diajak makan di rumahnya, pasti yang sudah dianggap dekat, dianggap saudara. Itu kan? Kalau sudah dekat begitu pasti mampir di rumahku, makan siang di rumahku ya. Itu karena udah dekat kan? Kalau nggak dekat nggak akan kita tawarin makan di rumah. Bahkan sesama teman gereja pun nggak semuanya tuh kita tawarin makan di rumah. Itu bicara kedekatan. Itu bicara bahwa dia ingin bersekutu dengan orang itu. Ingin dekat. Membuka dirinya terhadap kehadiran yang diundang. Itu yang dilakukan Kleopas dan temannya. Ketika sudah sampai, Yesus mau lanjutkan perjalanan, mereka undang, mampirlah ke rumah, kita makan bersama-sama. Yesus kemudian mampir. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengambil roti dan mengucap berkat lalu memecahkannya, mereka baru sadar, loh ini kan guru ini kan Yesus ini. Baru sadar, karena ada persekutuan, kembali diingatkan. Yesus pernah lakukan itu. Ketika mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan? Yesus mengambil roti dari anak kecil itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan minta murid-muridnya bagikan kepada semua orang. Ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dibagikan. Jadi Yesus yang memimpin persekutuan itu, Yesus yang membagi-bagikan roti itu, mereka baru sadar. Jadi kenangannya akan pengalaman bersama dengan Yesus itu kebuka lagi. Sepertinya peristiwa yang mengguncangkan ini kan membuat mereka lupa bahwa mereka sudah mengalami situasi sulit, keadaan yang sangat berat dengan Yesus itu, dan semuanya bisa selesai kan? Mereka mendengar bagaimana murid-murid alami badai, melewati badai, hampir tenggelam perahunya. Tetapi semuanya bisa selesai. Situasi sulit apapun, ternyata Yesus bisa
kendalikan, bisa atasi. Mereka sudah pernah dengar, mereka alami sendiri, mereka melihat sendiri. Sepertinya itu tidak pernah terjadi. Sepertinya mereka nggak punya pengalaman itu. Tetapi ketika bersekutu dengan Yesus, kebuka lagi tuh. Kenangan bagaimana hidup berjalan dengan Yesus. Aplikasinya gimana? Jadi Bapak Ibu, tadi ya, kalau punya masalah, situasinya sulit, jangan malah nggak baca Alkitab. Jangan malah nggak mau dengar khotbah. Lakukan itu. Karena kita harus konfrontasikan masalah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga ini berarti bicara apa? Semakin dekat, semakin rajin berdoa. Masalah tambah banyak, tambah berdoa. Situasi tambah berat, tambah waktu berdoa kepada Tuhan. Masalahmu semakin membesar, semakin kemana-mana, semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita juga jadi mengerti bagaimana Tuhan mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Harus bersekutu. Sebab kalau kita tidak bersekutu, kita nggak kenali bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memimpin kita. Kita tambah berat menghadapi situasi sulit itu. Jadi 3 hal ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengubah kemuraman hati kita karena masalah situasi sulit, membuat hati kita pulih dan kita bisa bersemangat lagi. Yang pertama, apapun peristiwa yang sedang kita alami, bagaimanapun perasaan dan pikiran kita itu kacau seperti apa, kondisinya seperti apapun, jangan segan-segan untuk cerita kepada Tuhan. Dalam doamu, jujur, cerita dengan Tuhan, dan baik kalau dengan saudara seiman yang bisa dipercaya juga. Ya. Yang kedua, konfrontasikan masalahmu dengan kebenaran Tuhan. Jangan hanya fokus pada situasi sulitnya, situasi beratnya, tetapi temukan kebenaran apa. Menurut Tuhan, bagaimana aku harus hadapi masalah ini? Menurut firman Tuhan, bagaimana seharusnya aku bersikap? Itu kita harus temukan kebenaran untuk melihat kebenaran dengan cara yang masalah dengan cara yang baru. Yang ketiga, bersekutu dengan Tuhan. Undang Tuhan semakin terlibat dalam hidupmu. Semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita jadi teringat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, bagaimana Tuhan memimpin kita. Sebagaimana Kleopas dan teman-temannya, hatinya berubah luar biasa. Saya yakin kita semua pasti berubah. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu membuat hati berkobar, berarti semangat. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, seharusnya semangat. Makanya kalau tidak semangat, pasti ada yang menghalangi. Karena dalam Tuhan itu membuat orang bersemangat, membuat orang berkobar-kobar, membuat orang tidak mudah terpuruk dan tertekan dengan masalahnya. Membuat orang itu punya harapan, punya iman yang besar apapun yang terjadi. Dan itu juga yang diinginkan Tuhan untuk kehidupan kita semua.